Himcast. Himtri Podcast. Halo semua, kembali lagi di Podcast Sauman Himtri episode 2 bersama saya Greg dan partner saya. Halo semua, nama saya Tara. Nah, sebelum kita mulai, gue mau nanya kabar kalian dulu nih. Gimana? Pada baik-baik kan, Tigres? Amin dong, pastinya semuanya pada baik nih, Tigres. Dan karena kita lagi di situasi pandemi kayak gini, jangan lupa lo terapin 5M-nya nih. Kalau belum tahu 5M itu apa? 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, jangan sampai lupa diterapin ya, Tigres. Oh ya, Kak Greg, podcast kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Jadi untuk podcast kali ini, itu temanya adalah keluh kesah menjadi anak teknik, Tar. Wah, seru banget tuh. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut pembicara kita, Kak Fedro dari Teknik Sipil dan Kak Adila dari Arsitektur. Halo Fedro. Halo. Udah senyum tuh. Udah senyum Fedro. Halo. Halo Adila. Halo. Kak Adila. Sebelumnya boleh dong kenalin Fedro sama Adila. Mungkin dari Adila nih yang udah nge-unmute tadi kan. Dari Adila, kenalin namanya, dari mana gitu. Halo semuanya, nama gue Adila dari Arsitektur Binus, tepatnya dari Himas Binus, bagian Koor Humas Internal. Oh, jadi Adila Koor Humas Internal. Panggilannya siapa? Kalau boleh tahu nih, biar akrab kita. Panggilannya Adila. Siapa? Adila. Oh, Adila. Adila. Mungkin kalau biar makin akrab, panggilannya Beb kali ya, biar makin akrab. Canda ya Adila ya, canda ya Adila. Oke. Kalau gitu, oke. Jadi Adila dari Himas Arsitek. Kalau misalnya Pedro dari mana nih? Oke, selamat malam, atau selamat pagi, atau selamat siang yang mendengarkan. Perkenalkan nama gue Pedro Rudi Hasyando. Sebelumnya maaf ya kalau ada suara anjing gue lagi ini, maaf ya. Nggak apa-apa. Gue dari Himpunan Teknik Sipil, dan jabatan gue di Himpunan Teknik Sipil itu koordinator intrakampus, ya mirip-mirip tadi kayak Adila lah. Bagian humas internalnya gitu. Bagian humas internal, berarti bagian edit gitu ya? Bener nggak? Takut salah, betul ya? Oke. Tapi nggak mungkin dong Fedro gue panggil Beb, nggak mungkin dong, ya kan? Nggak mungkin, jadi panggilnya bro ya bro. Kalau nggak Fedro ya kan? Oke, tapi kalian itu dari kalau boleh tahu kan kalian udah masuk BINUS nih. Awalnya emang mau masuk BINUS apa ada jurusan lain atau ada kuliah lain gitu? Incerannya mungkin dari Adila? Kalau dari gue sendiri sebenarnya udah daftar ke SNMPTN, SBM sampai mandiri gitu. Ya kalau di total kira-kira ada 7 kampus. Ya ada yang negerinya, ada yang swastanya juga. Tapi waktu itu udah stuck banget, bingung. Gue harus kuliah, tapi masih bingung gitu yang mana yang bagus selain PTN yang gue incar. Terus akhirnya dari orang tua gue sendiri, terutama bokap bilang udah BINUS aja gitu. Terus ya udah akhirnya di BINUS deh. Oke, jadi emang tadinya udah daftar di kampus lain tapi nggak keterima jadi di BINUS ya. Tapi itu jurusannya arsitek juga dia? Iya arsitek. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari teknik sipil dan arsitek sih. Dari Tapi nggak apa-apa dia, BINUS juga termasuk oke kok. Swasta bagus, menjilat tiket ke BINUS gitu ya kan. Oke. Kalau dari Adila kayak gitu. Kalau Pedro gimana, Fed? Emang pengen di BINUS, emang BINUS banget apa gimana? BINUS banget saya. Iya. Kalau gue sih sebenarnya mirip-mirip kayak Adila ya. Kayak gue udah coba SBM, SNM, sampai mandiri pun ya, tapi emang waktu itu belum rezekinya kan. Terus waktu itu emang kayak kan waktu pas waktu itu kita zaman masuk kayak udah dikit tuh kan swasta-swasta yang ibaratnya masih buka sampai detik-detik terakhir lah istilahnya begitu kan. Terus dan waktu itu juga kayak sebenarnya gue nggak mau swasta ya kan, tapi kayak waktu itu akhirnya orang tua gue maksa, terus juga tapi orang tua gue nggak mau kayak gue tuh masuk swasta yang asal-asalan gitu. Jadi dia pengen juga yang swastanya itu bagus. Nah kebetulan kan kayak ngeliat BINUS, terus juga tahu kan lah ya, pasti udah pada tahu lah kan kualitas BINUS itu kayak gimana. Terus tapi kalau untuk jurusan sendiri sebenarnya tadi gue nggak mau teknik sipil tadinya gitu kan. Terus pas lagi pokoknya sering berjalan waktu lihat teknik sipil oke, terus juga peringkat untuk teknik di BINUS oke, ya udah akhirnya masuk ke teknik sipil BINUS. Terus dari Kak Adila sama Kak Fedro nih pernah ngerasa nggak, aduh nyesel nih masuk BINUS, tes lagi di PTN tahun depan gitu, pernah nggak Kak? Boleh dari Kak Adila dulu nih. Kalau dari gue sendiri enggak sih, karena apalagi dari ayah kan bilang kalau ya gue nggak boleh ngetos gitu kan.
Terus nggak boleh yang di luar, maksudnya di luar Jabodetabek tuh nggak boleh gitu kan, karena emang punya sakit sendiri gitu kan. Jadi lebih dikhawatirkan kayak gitu, terus ya udah di BINUS aja. Nah tadinya tuh gue ngiranya gue dapet di BINUS Alsut, kan gue rumahnya di Bintaro ya. Kalau di dekat sini kan ya paling dekat Alsut. Pas daftar di Alsut ternyata diarahinnya ke Kemanggisan. Nah pas ke Kemanggisan kan di Anggrek tuh, terus ayah gue tuh udah approve karena bakal kuliah di situ. Ternyata di Sahdan. Ya udah lanjut aja lah. Offline capek dong Kak, PP Bintaro kemarin. Iya, lumayan sih 1 jam, sekitar 1 jam. Wah, kalau Kak Fedro pernah pengen PTN lagi nggak sih Kak? Ya tentu sih waktu itu pengen, tapi orang tua gue tuh kayak mikir duit udah keluar banyak di BINUS, terus kayak ya udahlah lanjutin aja di BINUS gitu. Jadi ya udahlah sampai sekarang di BINUS. Oke. Mungkin kalau gue cerita sedikit, gue kebalikan dari kalian ya. Jadi gue itu tes PTN, ngetes juga, tapi gue keterima di salah satu univ di Bali, yaitu Dayana, teknik mesin jurusannya, tapi tidak boleh. Kata sama gue, kalau ada yang mahal kenapa yang murah? Nggak bercanda. Masa kayak gitu kan nggak mungkin. Oke. Karena terlalu jauh, takutnya kalau ada apa-apa orang tua susah gitu katanya. Bukan karena ada yang mahal, nggak, canda itu. Kalau Tara sendiri gimana Tar? Emang BINUS banget kan, kayak ada yang BINUS banget gitu, pengen BINUS gitu. Dari kecil kan yang pengennya kuning kan Kak, kuning till I die gitu. Terus begitu nggak dapet ya udah BINUS. Gitu. Kuning ya, berarti pengen kuning banget. Di sini ada yang pengen kuning juga? Nggak ada. Oh beda bukan kuning. Mungkin ada yang biru atau apa kan, hijau ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kita udah di BINUS nih ya, kesan awal kita masuk BINUS gimana nih? Mungkin dari Adila nih, kesan-kesannya gimana dia masuk BINUS? Lebih ke kesan-kesan jurusan tekniknya sendiri ya, karena kan kita kan maksudnya udah kuliah, udah nggak menendang kampus lagi lah, yang kita rasain ya di jurusannya aja gitu. Kalau misalnya kesannya sih ya seru, solid, tapi ya namanya anak teknik pasti ada juga yang kayak cueknya gitu-gitu, terus capeknya juga kan, karena kalau apa-apa harus dituntasin ya saat itu juga gitu. Kalau misalnya kita nunda malah lebih overwhelmed gitu kan. Kalau dari pesan itu ya kalau bisa apa-apa kalau ada tugas jangan ditunda, karena itu bakal kelabakan sendiri, bakal ada mati satu selesai satu tuh bakal ada lagi tugas yang datang gitu sih kalau misalnya dari jurusan itu sendiri. Ya karena banyak juga yang kayak cuek, yang apa-apa harus sendiri gitu, ya jangan baper sih, maksudnya kayak lo harus udah bisa hidup mandiri tuh di kampus gitu, nggak yang apa-apa bergantung sama orang, lo ini udah belum, itu udah belum, nggak yang kayak gitu sih. Lebih ke yang udah fokusin aja sama apa yang lagi lo kerjain gitu. Terus gimana pun harus ada teman, tapi maksudnya harus ada teman tuh harus ada orang yang support tanggapan lo gitu. Kadang kita perlu untuk tukar argumen, kita perlu untuk diskusi gitu kan. Harus ada teman yang kayak gitu, nggak perlu satu circle, tapi yang penting ada teman at least untuk lo ngobrol aja sih. Berarti tugas di arsitek itu cukup banyak ya, bisa dibilang ya. Jadi iya, harus kalau dari jumlahnya mungkin dikit, tapi banyaknya itu ya karena beranak gitu kan, harus ada detail-detailnya gitu-gitu. Rata-rata kalau ngerjain tugas itu enakan sendiri apa bareng sih kalau Adila? Kalau misalnya masih renggang-renggang waktu sih enaknya bareng-bareng ya, kayak misalnya bikin Discord gitu, terus share screen dong, ngerjainnya harusnya apa aja gini. Nah kalau misalnya kami tuh udah dapet poin-poinnya gitu, baru deh tahu apa kan yang dikerjain, udah ada acuannya apa, baru nanti ngerjain sendiri kayak gitu biasanya sih. Oke, berarti kalau Dila, kalau misalnya ada renggang waktu kerjain bareng, udah tahu poin-poin utamanya lah, baru bisa dikerjain sendiri gitu. Oke. Kalau dari Fedro nih, kalau Fedro gimana Fed? Pesan-pesan ya? Iya, betul. Pesan. Kalau kesan sih ya awal masuk BINUS tuh kayak wow, kayak oh gini BINUS gitu kan. Tapi pas setelah menjalani tuh kayak ya gitulah, paham lah kan maksudnya. Apalagi kan teknik gitu kan, apalagi teknik yang keras segala macam tuh kayak capek juga ya gitu. Terus ini begini gitu. Terus
Paling kesan gue, kalau gue tuh dulu awal agak susah nyari teman, kayak dapat teman yang istilahnya nyatu gitu. Tapi uniknya ketika mulai online itu gue kayak nemu lah akhirnya kayak nambah nih teman-teman deket gue, jadi lebih dekat sama yang ini, sama itu, jadi kayak mulai apa ya, lebih nyaman lah gitu kan. Terus sama kalau tugas-tugas tadi kan kalau siapa Adila ya, dia kayaknya kesannya ambisius banget ya, ada tugas terus kerjain. Kalau gue beda ya, kalau gue tuh anaknya deadliners tapi tetap masih masih kelar gitu, walaupun deadliners gitu. Terus ya lingkungannya ada yang enaknya, ada yang enggaknya. Terus kalau mungkin pesannya, memang di teknik itu capek, kita harus ya istilahnya sigap segala macam, tapi ingat kesehatan mental Anda, kesehatan fisik Anda jauh lebih penting daripada itu semua. Jadi jangan lupa untuk have fun, jangan lupa untuk ya menikmati hidup lah istilahnya gitu. Terus kalau selebihnya ya tidak sih, paling kurang lebih kayak gitulah. Bagus. Tadi tuh yang have fun itu yang paling bagus tuh. Kunci utama adalah kita perlu have fun di teknik. Meskipun tugas banyak, apapun kita harus disenengin. Senang itu kan bisa berbagai macam ya orang-orang ya. Bisa dengan main game juga seneng. Ada yang dengan nongkrong, kayak gue nongkrong gitu buat seneng. Tapi kalau kita kan merasakan offline ya. Kita kan merasakan pernah offline, pernah online. Kalau Tara kan dia itu masih merasakan yang online doang. Oh gimana Tar? Kesan-pesan di BINUS gimana Tar? Susah sih Kak dapet temennya karena kan mesti dilainin satu-satu ya. Halo, gimana lo udah ini belum? Udah itu nggak? Belum, tapi mereka enak sih diajak kerja sama kayak sharing gitu kan Kak. Apa-apa tuh sharing. Gitu. Berarti kalau di online susah nyari teman, soalnya kan dia nggak pernah ketemu ya kan? Susah bingung. Juga karena punya teman dekat juga rumahnya jauh-jauhan, bahkan ada yang banyak yang nggak di Jakarta juga, jadi susah sih, belum ketemuan, belum bonding. Emang kalau misalnya online tuh kalau misal belum ketemu yang susah sih. Untung kita itu bertiga udah pernah offline, jadi udah kenal satu sama lain, bener kan? Bisa awal udah nongkrong, udah kita bercanda bareng, udah main bareng. Emang butuh lah Tara nih buat nyobain offline lah. Semoga deh ya Kak ya. Oke nih, kan tadi Kak Fedro nih bilang nih ekspektasi sama realitanya tuh beda gitu kan. Tadinya gimana, ternyata pas dijalanin kayak gimana. Boleh dong Kak diceritain nih, emang dari dulu tuh ekspektasi kuliah di BINUS tuh kayak gimana sih? Atau kuliah teknik sipil sama realita yang Kakak jalanin tuh kayak apa bedanya? Boleh nih Kak Fedro. Ya mungkin kalau dari sudut pandang gue ya, gue awalnya mikirnya kayak santai, agak santai gitu, gue pikir begitu kan, karena gue pikir swasta, dan itu waktu itu mindset gue kayak jahatnya mindset gue tuh kayak begini, swasta cuma pengen butuh duit, itu jahatnya mindset gue waktu itu ya kan. Terus sering gue berjalan waktu, gue mulai mengenal nih BINUS nih beda gitu, dia tuh tidak hanya sekedar tadi mindset gue bilang tadi, dia juga mementingkan kualitas anak-anak kita sendiri gitu kan, dan berasa banget mulai dari kayak cari penilaiannya. Mungkin kalau gue lihat dari bandingin teman-teman gue yang mungkin kampus lain berapa, kayak mereka kok bisa gampang ya dapat IP segitu gitu, jadi gue agak susah gitu, jadi gue kayak agak susah gitu. Terus tapi ya akhirnya sering berjalan waktu kayak ya udahlah, akhirnya gue bisa menerima itu semua, nyaman dengan itu semua, terus akhirnya yaudah let it be gitu. Berarti tadinya rada underestimate penilaian di BINUS ya Kak ya? Kirain benar banget, benar. Oke, terus kalau Kak Adila gimana nih Kak, ekspektasi realita kuliah arsitek di BINUS Kak? Kalau misalnya dari BINUSnya sendiri, emang iya sih takut kayak, aduh gue takut kalah gengsi gitu kan, gue takut kurang gaul gitu kan. Terus cuma ya dijalanin aja gitu, nyari teman atau dapetin teman yang biasa-biasa aja, yang nggak terlalu hedon gitu. Terus kalau ekspektasi dari jurusan teknik arsitekturnya sendiri, waktu sebelum kayak masih SMA gitu, itu gue search di YouTube kan, kiat-kiat dari teknik jurusan arsitektur gimana gitu. Terus rata-rata tuh kuliah-kuliah kayak dari PTN bahkan yang di luar negeri tuh bilang, nanti lo bakal diajarin dari nol, lo bakal diajarin dari bentuk dasar banget, bakal diajarin kayak gitu kan. Pas realitanya ternyata semua berjalan beriringan, kayak lo udah disuruh bikin proyek baru belajar dari nol, jadi beriringan gitu loh, nggak belajar dulu baru suruh ngerancang bangunan, tapi ngerancang dulu nih lo targetnya bikin ini ya, tapi sambil diajarin gitu, sambil beriringan gitu.
Itu pressure banget ya Kak, maksudnya kalau tadinya nganggepnya bakal diajarin gambar dulu, ternyata disuruh langsung gambar gitu ya kayak. Kaget. Wah, oke, culture shock ya. Iya betul. Ya. Kalau Kak Greg gimana nih Kak? Industri kan terkenal IPS. Kak Greg gitu nggak sih Kak? Oke, sebenarnya industri itu bukan terkenal IPS. Industri itu gabungan IPS dan IPA. Gue kira, jadi kan gue emang gue SMA ngambil jurusan IPA, gue kira industri itu IPA nih, IPA. Kagak ada, gue anti IPS lah. Soalnya buset, yang katanya sosiologi nih di SMA bagus, gue kagak pernah lulus 1 semester, lu bayangin. Orang yang lain dapat 90, gue 60, kan kebalik. Jadi gue emang udah anti IPS, IPA gitu, taunya di industri gabungan gitu. Ada IPS, ada IPA. Awal-awal emang belajar kimia, fisika, biologi kan. Terus ternyata pas semester 2 ada financial accounting, managerial accounting, biar keren gitu ngomongnya kan. Biar pride managerial accounting, financial kan kayak gitu-gitu kan. Jadi emang bukan IPS banget. Tapi ya kayak gitulah, ekspektasi gue kira IPA doang, ternyata ada IPS-nya. Terus kalau misalnya mengenai pertemanan itu ekspektasi gue, wah kan gue udah kayak ada saudara-saudara yang udah dari kampus lain, kayak kampus dari Tangerang yang di Lipo, ya kan, gue diceritain pertemanannya gimana, gue mulai kayak takut gitu, apa ntar di BINUS kayak gini pertemanannya. Ternyata ekspektasi gue yang kayak gitu, ternyata realitanya berbeda kayak gitu. Ternyata pertemanannya tuh asik, ya kan, nongkrong bareng, main bareng. Kalau di kalian gitu nggak sih, yang udah nyobain offline kayak Pedro, ya kan, kayak gitu nggak sih? Pernah nggak sih ekspektasi pertemanannya tinggi, taunya pas realitanya ya sesuai apalah gitu? Gue boleh jawab duluan nggak? Boleh. Pasti banyak ya ceritanya. Sejujurnya kalau gue dari pribadi ya, gue bukan datang dari kalangan orang yang high class gitu kan. Terus tadi yang kayak si Adila kan bilang kayak takut gengsi, itu itu salah satu takutan gue pas awal masuk BINUS. Kayak aduh gimana ya ntar teman-teman gue begini-begini semua, takutnya gue nggak bisa mengikuti alur permainan mereka gitu kan. Tapi sering berjalan waktu, gue tetap, kalau prinsip gue tetap gini, dimanapun gue berada, pokoknya ya jadilah diri lu sendiri gitu. Kalau misalkan emang orang menerima lu, ya itu berarti emang diri lu tuh bagus, diri lu tuh orang-orang tuh banyak yang suka gitu kan. Terus ya udahlah, gue awal tuh gue sempat ketemu temen yang istilahnya yang high class daripada gue. Kayak contoh simpelnya, mereka nongkrong itu gue berempat, mereka naruh di meja HP iPhone, gue Android sendiri. Itu gue langsung, ya ampun, gue langsung masukin jaket, langsung handphone gue langsung kayak udah lah takut gitu kan. Kok sama ya? Kok sama gue juga ya? Kayak gitu gue juga dulu. Itu kayak gue langsung kayak, aduh, tapi iPhone gue Android lagi gitu kan. Berarti gue juga bukan yang mahal-mahal banget kan. Udahlah gitu. Terus tapi gue kayak pede aja gue tetap jadi diri gue. Terus barulah nih nemu nih orang-orang yang, oh ada loh orang-orang yang ternyata sama kayak gue, pola pikirnya, pola kayak nongkrongnya atau pola main segala macam kan. Kira gue deket sama mereka, dan bahkan ada temen gue yang kaya pun, tapi dia masih tuh kayak gue ajak, ayo nongkrong sini aja yuk gitu. Yang kayak istilahnya pinggir jalan. Dia mau, dan dia kayak suka ngajakin, ayo Pet, kita kesini aja yuk gitu. Kita nongkrong sini aja. Jadi ya statement gue dengan masuknya di BINUS ini kayak ya satu, gue dapet ilmu bagaimana bergaul sama orang-orang yang istilahnya high class, dan gue bagaimana cara menempatkan diri gue. Itu bagus banget sih kalau untuk gue pribadi ya. Terus yang kedua, ya ternyata statement mindset gue yang gue kira anaknya semua gengsi ya apalah itulah, gak semuanya begitu, walaupun memang ada tapi nggak semua begitu ya. Itu sih yang bikin gue kayak gila mantep banget lah gitu. Emang sih, gue juga ada temen yang high class, awal gue kenal gue takut temenan sama dia kan, soalnya masuk HP iPhone, sepatunya wow kan, bajunya wow juga. Pas gue lihat, oh ternyata dia santai orangnya itu santai, kemana aja mau, diajak ke pinggir jalan mau, malahan dia paling sering ngajakin juga sama kayak itu teman, bukan ya, takutnya sama kan ya, bukan temennya satu orang ya, bukan ya, takutnya satu orang. Oke. Kalau misalnya Tara gimana Tara, kan lu cuma ngerasain online nih, kalau kita udah ngerasain offline kan, gimana nih? Iya, ya maksudnya pada pertemanannya nggak bisa di kayak cafe do gitu sih, ngelihat backgroundnya kayak gimana, berdongkrongnya kayak gimana sih, baru dikit ya kayak. Jadi nggak rada kaget, nggak, biasa-biasa aja sih Kak, susahnya itu makanya biar cepet-cepet ketemu gitu Kak. Semoga kita cepet-cepet offline ya, soalnya kan nggak enak juga kuliah online, nggak merasa banget pride-nya gitu, kuliahnya. Tapi tadi kan udah ngomong-ngomong pelajaran ya, kalau di teknik sipil sama di arsitek itu
ada pelajaran apa sih? Coba dari Adila nih. Ada pelajaran apa ya, Dil? Pelajaran maksudnya gimana nih? Dalam bentuk apa? Pelajaran yang menurut lu susah deh. Pelajaran yang menurut susah gitu. Ada nggak sih? Kalau pelajaran mungkin yang paling susah ya pelajaran utama gitu kan, kayak ngerancang bangunan misalnya. Yaitu gue bingung kayak dapat idenya dari mana kayak gitu. Terus ajarin strukturnya itu kayak gimana. Tapi kan lu Dil offline lu masuk ke lab-lab gitu nggak sih? Iya, ada kelas studio gitu, namanya studio perancangan. Oke. Berarti kayak karena soalnya pelajaran baru ya di SMA kita nggak pelajarin, tapi tiba-tiba belajar gitu ya soal ngerancang bangunan. Ya. Bener ya? Mungkin kalau persepsi teman-teman gue kayak ya bakal itu ya bakal ketemu MTK, bakal ketemu fisika gitu-gitu. Tapi ternyata ya belajar MTK-nya tuh nggak yang kayak SMA dulu gitu loh, kayak cuma MTK ngitung biasa gitu, bukan yang pakai rumus gitu. Terus kalau misalnya kayak fisika juga ya biasa aja gitu. Tapi kan teman gue juga ada arsitek tapi kampus lain gitu. Itu dia ngerjain sampai 2 hari di kampus atau 3 hari di kampus ngerjain di studio. Itu kayak gitu gak sih? Kalau gue sih enggak. Kalau waktu offline itu dibatasin sih, studio itu ya sampai jam 5 sore aja, setelah itu ya pulang gitu. Jadi setiap hari tuh deadline-nya jam 5 gitu, terus setelah itu pulang gitu. Tapi ngerasain nggak ngerjain sampai pagi bareng temen di mana gitu? Enggak, karena gue kan gak boleh ngekos kan, jadi ya lebih ke kupu-kupu sih dulu tuh. Habis kuliah ya pulang gitu, karena ya sadar rumah jauh, terus juga macet kan. Berarti emang Dila nggak boleh kayak ngerjain bareng malam-malam, berarti ya langsung pulang ya gitu. Oke. Kalau Pedro gimana, Fed? Halo, Fed? Ya, lagi masang headset. Pedronya lagi masang headset. Oke. Kalau lu gimana, Fed? Yang pelajaran di teknik sipil yang menurut lu susah itu apa, Fed? Ya sama tadi kayak jawaban Adira, tentunya pelajaran sama. Tapi dulu gue ini yang jeleknya dari dulu gue. Pas semester 1 kan kayak masih punya pelajaran bahasa Indonesia, terus kimia, fisika. Gue sombong tuh, sipil gini doang nih gitu kan. Baca gini doang. Udahlah, masuk lah semester 2. Gue ketemu ada statistik, terus adalah istilahnya semester 4 IKSR mechanical fluida. Itu gue baru kayak, oh ini loh pelajaran sipil yang sebenarnya. Udahlah, gue langsung kayak ngerasa kayak udah angkat tangan aja gitu rasanya. Karena baru berasa gitu. Nah, dari Kak Adila sama Kak Fedro nih ada pelajaran lab nggak sih, Kak? Kayak kalau di aku tuh ada Gamtek, technical drawing, ada programming tuh. Kak Fedro, Kak Adila dapet nggak? Boleh ini Kak Fedro. Kalau gue udah ada ya dari semester 1 pun, gue udah langsung disuguhi dengan AutoCAD, gambar jadi langsung pakai AutoCAD. Terus juga pas semester 2 kita ada lab, itu lab fisika. Nah baru pas masuk semester 3, semester 4, baru lab yang menjurus sekarang lebih sipilnya itu sendiri. Berarti laporan-laporan fisika juga ngerjainnya kayak sama kayak industri dong ya? Pasti ngerjain. Terus kalau Kak Adila juga nggak tuh? Kalau gue iya ada kayak computing juga, tapi startnya dari semester 2. Kalau semester 1 tuh masih gamtek gitu-gitu ya, masih manual pakai pensil, pakai kertas A2 gitu sih. Kalau semester 2 baru deh mulai. Oke, gue kira di Gamtek manual. Kan kalian dapat Gamtek manual juga kan, yang gambar-gambar kan? Gue kira Gamtek manual tuh kagak ada hitungannya loh, awal-awal. Sumpah, gue kira nggak ada hitungannya. Taunya ini gini ada hitungannya nih buat giniannya no, ya kan? Bener gak sih? Ribet banget. Tapi ketebalan pensil itu tuh berpengaruh juga. Benar banget. Iya. Gue beli pensil sampai tahu nggak berapa? 3 biji, harganya lumayan bagus banget kan. Buat pas satu pelajaran sekarang hilang 3-3-nya tuh, nggak tahu pensil kemana. Berarti di industri sama arsitek tuh cukup banyak ya, cukup lama dapat gambar manual. Kalau gue sih cuma 1 semester sih. Semester 1 gue Gamtek, semester 2 udah beda lagi. Kalau di arsitek gimana, Dir? Iya, semester 1 pas offline itu full gambar manual di kertas. Kalau misalnya semester 2-nya sebenarnya ada yang masih ngumpulin sketch juga, terus ada campuran sama digital. Tapi kalau di arsitek nggak ada yang kayak masuk lab buat pakai AutoCAD gitu-gitu?
Ada waktu semester 2 di Anggrek. Di Anggrek? Computing. Emang Kayak belajar AutoCAD-nya di situ. Di lab. Kalau lu di Anggrek. Kalau lu di Fed sama nggak kayak gue? Kalau gue di itu Syadan soalnya. Lab AutoCAD ya? Iya sama di Anggrek. Jadi gue emang semester 1 juga. Santai. Tapi kalau lu belajar di itu ya, di Anggrek. Di mananya kalau di Anggrek? Di Anggrek lantai berapa ya? Lupa deh. Pokoknya ada menuju lantai atas banget, lantai 6 kalau nggak salah deh. Pokoknya ada isinya komputer semua. Itu pernah dipakai kayak buat TOEFL gitu-gitu juga sih isinya. Komputer. Berarti lantai 6 itu. Iya, lantai 6 yang komputer ya? Buat IF itu biasanya tuh. Iya. Kayaknya aku pas tes di situ deh. Oke, nih Kak Fedro, kalau Kak Fedro gimana nih Kak? Tadi labnya di Anggrek juga ya Kak ya? Ya di lantai-lantai itulah, sampai agak atas lah pokoknya. Berarti kalau misalnya aku simpulin dari industri, sipil, sama arsitek, kira-kira kita udah punya base gambar-gambar juga kan ya? Oke nih, kita mau berlanjut ke game. Nah, setiap nih kita mau bahas sedikit, oke? Jadi ceritanya nama game itu Never Have I Ever nih, Kak Fedro dan Kak Adila. Sebelumnya kakak udah pernah denger atau tahu cara mainnya belum nih, Kak Fedro, Kak Adila? Kalau dari gue udah makanya udah tahu gitu, tapi mungkin hampir sama kayak truth or truth kali ya. Truth or truth ya benar. Kak Fedro ya. Oke. Udah. Untuk lebih jelasnya, nanti aku sama Kak Greg bakal ngasih kakak-kakak pertanyaan yang jawabannya cuman hanya pernah atau nggak pernah. Nih Kak, sorry kalau ngerepotin kakak udah pada nyiapin kertas pernah nggak pernahnya dong. Oke. Nah, jawaban dari pertanyaan ini cuman pernah dan nggak pernah. Cuman di podcast kali ini aku dan Kak Greg akan menjawab juga nih beberapa pertanyaan itu. Terus bakal main ikut game juga. Nah, oke, udah aman ya Kak Fedro, Kak Adila ya? Oke. Tapi kalau misalnya kertasnya nggak kelihatan, kita nggak usah pakai background-nya, nggak apa-apa. Oke, aku izin matiin ya biar kelihatan. Gue juga nih. Sorry. Jadi nggak bisa kalau misalnya pakai background. Nah, kalau Adila bisa nggak pakai background? Oke, aman. Oke, bisa. Oke, tapi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung main game aja kali ya. Oke, untuk yang pertama, mungkin ke Fedro dulu nih. Pernah nggak sih ngumpulin assignment lewat dari deadline, Fed? Pernah nggak? Belum ngumpulin assignment lewat dari deadline? Oke, semuanya. Mungkin semuanya deh, biar ntar kita nanya baru satu-satu. Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak. Kok bodoh ya? Kok bodoh yang beda ya? Oke, mungkin dari Fedro nih. Nggak pernah. Emang keren-keren ya kalian ya? Keren-keren ya, nggak pernah ya? Gue soalnya pernah banget gitu. Udah bukan sekali 2 kali gitu. Nggak sekali 2 kali. 2 kali dong. Jangan banyak-banyak, jelek ntar nilai gue. Jadi gue waktu itu, mungkin gue cerita aja. Waktu itu gue pelajaran applied statistik. Dapat nggak di arsit sama sipil? Nggak ada. Jadi pelajaran applied statistik emang susah ya. Yang biasanya di forum itu soalnya sama, tiba-tiba soalnya tiap beda. Kan aneh, kan susah ya, yang biasanya cuma beli. Nah, tipsnya nih Kak Fedro sama Kak Adila nih nggak pernah lewat tuh gimana caranya sih? Boleh nih Kak Fedro. Kan tugasnya banyak banget tuh. Masa sih satu pun nggak pernah kelewat tuh gimana ceritanya sih Kak? Sebenarnya kalau untuk assignment memang nggak pernah lewat karena kan udah ada waktunya ya, jadi ya pasti ya kalau lewat tuh udah nggak bisa dikumpul. Tapi kalau untuk tugas-tugas lain juga nggak ada sih, untungnya masih belum ada, masih mana-mana aja. Tapi ya karena itu di bilang tadi, kalau gue tipe kalau anak deadliners, jadi kayak di gue sendiri tuh kayak ada tekanan tersendiri gitu. Jadi kayak diri gue kayak baru bisa mampu mengerjakan deadline, dan baru itu makanya gue jadi bisa ngumpulinnya gara-gara itu gitu sih. Kalau gue kayak gitu. Justru karena deadliners jadi malah nggak pernah telat ya Kak ya? Iya, oke. Kalau Kak Adila gimana nih Kak? Aman banget dari deadline tuh gimana Kak ceritanya? Sebenarnya nggak aman-aman banget sih, kayak tetap aja ada panik-paniknya juga. Apalagi
kalau pelajarannya itu yang emang gue nggak suka banget gitu kan. Nah itu ya paling ngatur moodnya sih yang lebih ditekenin lagi, kayak misalnya wah ini teknik bangunan nih, gue kan nggak suka banget sama ini, berarti kan ya harus jauh-jauh dulu gitu. Terus kalau misalnya kayak punya yang kiranya gue suka gitu, yang emang gue ada passion di situ, ya itu baru kadang suka gue bisa, gue sanggup nih kalau H-1 kayak gitu. Terus punya strategi juga sih, misalnya kan deadline biasanya kalau nggak jam 5, jam 23.59 kan. Nah di situ gue atur strategi kayak kalau jam 5 hari Selasa itu dikumpul, berarti jam 23.59 harinya gue udah harus kelar gitu loh. Terus kalau misalnya berikan, kalau misalnya hari, pokoknya ada spare waktu paling enggak tuh 12 jam gitu, atau ya mentok-mentok itu 5 jam gitu, gue harus udah kelar. Karena kan kita nggak tahu ya, kadang suka under maintenance gitu kan, binus kan kalau upload assignment gitu. Itu sih paling harus ada targetnya palingan. Emang yang paling susah tuh ngumpulin niatnya ya, kayak pelajaran-pelajaran yang nggak disukain ya, kayak. Iya betul, ngumpulin moodnya itu. Kadang kalau misalnya emang nggak suka ya sendiri gitu, keluar ke kafe nyari mood doang baru deh ngerjain gitu sih. Oke. Mungkin awal-awal gue mau ngomong sorry banget nih ya, sinyal gue jelek banget ya kan, padahal hujan enggak, kayaknya tower wifi gue meledak kan. Sorry. Oke. Tadi udah nyampe mana ya tadi gue ngomong? Udah nyampe mana ya? Sering miss deadline nggak? Kenapa tuh? Oh, sering miss deadline. Oh, gue yang sendiri yang sering miss deadline, gue doang ya? Oke. Gue miss deadline itu ya pelajaran applied karena soalnya beda, jadi gue tahu itu sisa cuman 3 menit, gimana cara ngerjain sisa 3 menit, coba bayangin. Soalnya beda. Jadi gue ngerjain, udahlah besok aja sekalian miss kan. Bilang aja sama bapaknya, Pak, saya pas ngumpulin ternyata tidak kekumpul. Jadi apakah saya bisa ngumpulin lewat WhatsApp? Ternyata bapaknya bilang, bisa nak. Oke, bagus bapak. Wah, jadi gue ngumpulin hoki banget gitu, bisa lewat WhatsApp ya. Bagus banget emang dosennya. Dosennya korporatif banget ya kayak. Iya, membantu mahasiswa itu namanya. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan kedua nih dari gamenya. Pernah nggak dapat nilai laporan 0 karena telat masuk kelas atau ngumpulin soft copy? Ya ampun, nih pada rajin-rajin banget nih kakak-kakak. Kak Greg, ayo Kak Greg pernah nggak? Oh, aduh. Oke nih, masa kan kita semua pernah lab. Kak Adila dapat fisika nggak sih Kak? Yang bikin laporan gitu? Kalau fisika, nanti fisika bangunan semester 5. Wah, oke. Kalau Kak Fedro sama Kak Greg, aku kan dapat lab phys nih ada laporannya. Nih, masa sama sekali nggak pernah dapat 0, kelompoknya oke banget nih Kak Fedro. Aman banget kelompoknya. Sejujurnya enggak ya, karena pas semester ini pun sama semester kemarin dapat kelompok yang yang begitu lah ya. Tapi ya mau nggak mau kayak kasarnya bukan yang sombong atau apa, kayak gue sama teman gue tuh nge-carry kelompoknya gitu loh. Bener. Jadi kayak gimana pun caranya ini harus kelar tepat waktu gitu, walaupun dengan deadline yang mepet segala macem. Kalau gue sih begitu kalau gue. Terus Kak Fedro nih sempat dapat gamtek tuh, ada aturan kalau salah file namanya jadi 0 atau apa-apa dikit jadi 0 gitu nggak sih Kak? Sejujurnya nih ya, nih kalau gue boleh jujur, kan gue tadi bilang gue AutoCAD kan ya? Ya. Ya kan AutoCAD. Terus itu gue memang ada diselingin unsur gambar manual. Gambar manual biasa, tapi itu cuma kayak ngejiplak hasil gambar gue yang udah AutoCAD. Kalau gue waktu itu begitu, Tapi selebihnya nggak ada sih untuk yang gambar manual, gue nggak ada. Oke. Kalau Kak Adila aman dari nilai 0 dari semua gambar-gambar di arsitek tuh gimana Kak? Gue punya prinsip lebih baik ngumpulin tapi belum sempurna dibanding nunggu sempurna dulu terus telat. Benar. Jadi mending jadi kan dosen tahu tuh progres kita. Oh ternyata nih anak mampunya baru nyampe sini nih. Terus mungkin ya ada dosen semoga yang berpikiran kayak gitu, terus bakal dibimbing lagi gitu kali. Daripada gue harus perfectin ini dulu, gue harus sempurnain ini dulu, terus ujung-ujungnya telat, ya sama aja bohong ya nggak sih? Iya betul.
Nah, Kak Greg nih, kok bisa Kak? Nol nih gimana sih Kak ceritanya? Kenapa nadanya beda ya? Agak ditekan gitu maksudnya gua bisa gitu ya. Bisa Kak, ini yang lain enggak Kak? Gimana tuh? Ya, oke. Kalau gue emang kalau telat itu nggak pernah. Telat ngumpul Kita lanjut aja. laporan pernah, Ya, tapi oke. nol nggak pernah. Karena kalau gue ada cerita sedikit, kalau misalnya gue di lab Gamtek itu ada peraturan. Jadi lu kalau mau masuk lab Gamtek, lu kudu pakai jas lab sama bawa modul. Kalau misalnya nggak pakai jas lab, nggak bawa modul, lu meskipun udah ngumpulin soft copy, habis itu lu udah kelarin tuh tugas, udah ngikut kuis pun, kalau lu nggak bawa modul, itu nilai semuanya 0. Ada temen gua gitu, ada temen gua. Jadi udah ngerjain kuis, laporan udah dikumpul, pas ditanya modulnya angkat dong, siap lah kok ini tidak ada modulnya. Jadi abis itu 0 semua, jadi kasihan emang temen gue. Gitu. Nah, Jadi emang kasihan dah temen gue. Karena sesama industri, jadi aturan di lab aku juga kayak gitu, walaupun aku online sih nggak perlu pakai modul. Cuman tuh gara-gara filenya nggak caps lock, nama panjangnya nggak caps lock, tuh bisa langsung auto 0 gitu. Jadi emang struggle banget tuh. Kalau kalian ngumpulin soft copy, ada nggak sih aturan-aturan nama gitu? Kalau ada paling Dari Dila mungkin dari Dila? harus ada nama, NIM, kelas gitu sih. Nggak yang mesti caps lock atau gimana gitu sih. Nggak ada. Kalau lu Fet gimana Fet? Aturan ini ya, laporan labnya ya. Iya Kak. Kalau gua jujur ya, kalau di sipil gua sangat-sangat ribet karena kayak spasinya juga diperhatiin, jenis survei juga, terus penempatan apa tuh kan ada tuh yang kayak subbab gitu-gituannya lah. Nah itu sangat-sangat apa ya? Diperhatiin banget lah pokoknya kalau di gua, kalau di lab gua gitu. Jadi mendetail banget memang. Lah itu sekarang gue juga kayak gitu Fet, masalahnya. Nih pindah nih rules yang di atas Word tuh 1-2, di bawahnya 2-3 tuh, buset -5 lu bayangin, mantap. Kayak gitu, nggak -5 sih, ada minusnya gitu. Jadi emang kayaknya industri doang dah yang kayak gitu. Ya, ada beda spasi buat ngumpulin gitu nih. Pakai jas lab, bawa modul, nggak tahu tas berat itu. Ya nggak emang kayak gitu peraturannya. Oke, ntar gue diomelin sama yang atas. Tas lab gue. Oke. Tapi kalau kita kan emang lagi banyak nih, ngomong-ngomong tugas banyak, lu pernah nggak sih merasa putus asa sebagai teknik? Nah, coba kita angkat. Merasa putus asa pernah nggak nih? Coba nih, ayo. 1, 2, 3. Nggak pernah sih? Nggak pernah. Akhirnya. Pernah. Biar beda. Udah gue buat soalnya. Soalnya ada gue buat. Jadi gue pakai aja. Dari Dila yang nggak pernah. Kok bisa Dil? Coba kasih tips ke kita nih yang pernah gitu. Kasih tips Dil. Tolong Dil. Gini ya, kalau misalnya gue pernah, mungkin gue udah nggak ada di dunia kali sekarang ya. Hah? Oh my god. Kasian. Maksudnya gini, nah terus apa kan kayak udah mungkin suka muncul yang namanya suicidal thoughts gitu kan, kayak pikiran-pikiran negatif tuh udah gitu kan. Kalau dari gue sendiri, kenapa dibilang gue nggak pernah putus asa, tapi gue pernahnya tuh hampir putus asa gitu, kayak hampir melakukan hal-hal yang suicidal gitu kan. Terus ya untuk gue mengatasinya sih ya lebih ngomong sama diri sendiri, bukan berarti ngomong depan kaca gitu ya, maksudnya kayak gue ngomong, gue merenung gitu, pergi ke kafe sendirian atau ya belanja atau gimana, pokoknya short escape gitu. Terus gue ngomong, gue tuh maunya apa sih yang bikin gue seneng, apa sih yang bikin gue tuh merasa gue disayang tuh apa gitu. Terus gue mikir, ya intinya ya balik lagi sih, kayak bersyukur, kayak lo harus bersyukur lo udah lo masih dikasih kesempatan untuk berjuang membanggakan orang tua gitu. Terus lo juga dikasih kesempatan untuk kuliah di BINUS misal, terus lo dikasih kesempatan untuk masuk ARSI, ini tuh jurusan yang lo mau loh, itu
udah sesuai apa yang lo mau lo, terus apa sih kurangnya gitu. Itu lebih ke yang apa ya, muhasabah gitu sih, lebih ke introspeksi apa sih yang dimau, apa sih yang kurang. Cuma kadang disalahartikannya kayak zaman-zaman sekarang, anxiety dikit kasih self reward, anxiety dikit kasih self reward. Itu menurut gue lebih ke yang boros gitu sih. Mendingan ada cara yang paling mudah dan gratis loh, dengan cara lo bersyukur aja itu tuh udah merasa cukup banget gitu, dibanding yang gue stres, gue mau kasih self reward kalau gue udah ngelakuin ini. Nah itu tuh ya lo stres lo sama bersyukur lo banyakan mana. Kalau misalnya stres lo lebih banyak ya otomatis lo lebih boros dong. Coba bersyukurnya dibanyakin gitu sih. Maksudnya gue bukannya teaching gitu sih, gue lebih ke yang pengalaman gue sendiri aja sih. Karena kalau udah muncul anxiety atau kayak suicidal thoughts gitu, itu lebih dampaknya ya lo doang yang ngerasa kesakitan gitu. Dan lo lebih zolim, lebih ngerugiin diri sendiri gitu sih. Ruginya bakal ada di diri sendiri gitu sih. Nah, thank you banget nih Kak insight-nya ya. Berarti bagus nih, bisa gue ikutin. Berarti ya kudu kalau apapun kita harus syukurin, kita harus kalau misalnya udah kita harus merefleksikan diri kayak gitu ya. Kalau gue tangkep. Oke. Kalau Pedro kan pernah nih Fed, pernah saat apa Fed? Coba kasih tahu ke kita nih Fed. Mungkin para pendengar juga pengen tahu Fed. Kenapa Fed? Ada apa Fed? Gila, sebelumnya gue pengen applause dulu tuh, gila mantap banget tadi ya kan namanya. Keren banget. Kalau masa anxiety ya, gue pernah sih waktu itu kebetulan lagi suatu UTS dan ya pokoknya gue ada masalah, kena masalah itu yang bener-bener, dan kebetulan juga dosen gue tuh berurusan sama dosen yang salah satu dosen yang paling gue takutin lah pokoknya. Terus di situ gue kayak itu titik gue bener-bener ngedown banget, kayak istilahnya itu salah satu titik terberat lah dalam hidup gue kan. Gue bener kayak ngedown, gue bingung harus gimana segala macem. Tapi ya gue berusaha kayak berpikir jernih. Dan kalau kalau Dila bilang mungkin self rewardnya ada yang kayak entah dia ngapain sampai boros kan. Kalau gue mungkin tipikal yang self reward itu kayak misalkan contohnya begini, gue lagi stres sama hal ini, gue nggak akan mau buka hal itu dulu gitu. Jadi gue nggak mau mendengar tentang hal itu sedikit pun sampai kayak pikiran gue bener jernih. Misalkan kayak gue kayak keluar aja gitu naik motor gak jelas kemana, atau gue nge-game atau gue dengerin lagu, intinya yang cuma pengen bikin pikiran gue relax gitu. Karena ya bener kalau apa-apa beli ini masa hilang, ntar yang ada stres duit lagi tuh, mau gimana cari duit lagi gitu kan. Kalau gue sih begitu. Jadi ya tentunya ada ya masa-masa kayak begitu, tapi ya bener tadi kata Dila, bersyukur aja kita masih bisa kuliah, orang tua kita masih bisa ngekuliahin kita, masih sanggup juga dengan kondisi yang pandemi gini kan. Karena nggak semua orang yang bisa, masih orang tua itu dapat pekerjaan, ada yang orang tua yang udah nggak dapat pekerjaan gitu kan. Jadi ya bener kata Dila, gue setuju banget, tetap bersyukur aja, jalani dengan ikhlas dan terima aja udah kenyataan yang ada bahwa itu begini. Nanti pasti akan ada akan ada pelangi setelah badai yang besar. Gitulah. Kece, quotes terakhirnya mantap tuh. Ada pelangi habis ada badai yang besar, bagus. Kalau Pedro kan pernah, tapi cara mengatasinya naik motor. Biasa naik motor tuh nyanyi biasanya. Kalau nggak nyanyi pernah kan? Sering kan naik motor nyanyi ya kan biar gak boring kayak gitu. Kalau Tara gimana Tara? Pernah nggak sih merasa putus asa? Baru 2 semester sih kayak, cuman kagok banget kan, dari SMA belum kenal kampusnya aja belum pernah datang. Terus ada programming nih Kak, nggak pernah nyangka kuliah teknik industri yang aku kira isinya finance dan IPS ternyata ada programming. Terus belajar susah banget nih, gaptek banget anaknya, terus itu ada programming, terus kayak udahlah nggak bisa gitu. Pernah sih Kak, kayak udah capek banget, yang mikir kayak udah mau kawin aja gitu, tapi kayak nggak mungkin. Itu sering banget loh Kak, cewek-cewek tuh kayak gitu Kak, kalau misalnya stres kuliah pasti pengen kawin. Pet, kasih tahu Pet. Ya kawin, tapi ntar anaknya kasih makan apa ya? Tapi pernah sih pikiran gue kayak gitu sih. Lagi nanti, bener. Iya. Tapi kok gue juga pernah ya, nyari tante-tante kaya ya? Nah, tuh kan. Jadi, tapi lu cara mengatasinya gimana, Tar? Untuk cara mengatasinya?
itu aku tuh kalau nangis tuh ke ibu aku, aduh anak mami banget, terus bilang udah deh nanti kamu jadi orang kaya jadi ini, mulai dimotivasiin gitu. Oke, bisa gitu. Oke. Bagus, berarti mamanya bisa memotivasi anaknya. Kalau gue kan ngomong kayaknya pernah. Kenapa gue ngomong kayaknya pernah nih? Karena gue sempet pernah, karena kan tugas susah, tugas gue emang udah gue nggak suka, bikin laporannya juga nggak suka, pelajarannya juga lumayan tidak gue suka. Jadi emang ya jadi laporan keteter, tapi karena teman-temannya bisa mensupport, dari masalah itu bisa dijadiin canda gitu. Dari masalah itu bisa dijadiin canda, misal sisa 5 menit, wah 5 menit, wah gini gimana? Itu di share screen udah panik semua tuh, jadi ketawa-tawa, udahlah kita lewatin aja gitu, jadi udah lewatin aja 5 menit gitu. Jadi kan kalau misalnya dilewatin minus 5 gitu, jadi kayak gitu, jadi dibawain bercanda sama teman-teman gue. Jadi mau putus asa pun tidak bisa gitu, gue mau putus asa tapi kok teman-temannya malah kayak gini, putus asa kagak ada yang putus asa, malah bercanda gitu loh. Kalau gue kayak gitu, jadi gue ngomong kayaknya pernah. Jadi gitu. kita berempat nih cara mengatasi anxiety sebagai anak teknik ini berbeda-beda ya kan ya? Betul sekali. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Pernah nggak kakak-kakak sekalian kecapean dan menjauhi diri dari orang lain? Bentar, lagi nyari tulisannya mana? Nih. Mana nih? Wah. Kan gue beda lagi sendiri kan? Nah, aku juga nggak pernah Kak. Aku nggak pernah. Oh nggak pernah. Bagus. Gue kira gue sendiri gitu. Oke, gimana nih Kak Adila? Kok bisa pernah tuh capeknya kenapa dan ngejauhinnya tuh gimana Kak? Overthinking sih, kayak dulu sih lebih tepatnya itu kalau dari semester 1 sampai semester 4 paling buruk bisa dibilang semester 3. Kayak gue itu kan baru-baru COVID ya kalau semester 3 tuh. Dan benar-benar udah dibilang kayak full online gitu kan. Nah itu gue ngerasa diri gue tuh nggak bisa gitu, kayak gue nggak bisa gitu terus, sampai gue tuh udah kayak nyari teman gitu yang gimana sih supaya orang itu tuh ikut kayak gue, nenangin gue gitu. Tapi nggak ada, temen gue seakan-akan kayak Power Ranger gitu, ambis semua, bener-bener ambis yang kayak cepet banget gitu progresnya. Terus di semester itu tuh gue kayak gue waktu itu kan kena COVID juga tuh di semester 3, dan after COVID-nya itu rada panjang juga sekitar 2 bulanan gitu. Terus kayak bener-bener gue nggak bisa izin, karena kalau dari BINUS kan susah banget ya untuk korting absensi gitu kan. Katanya ya selama isoman itu artinya masih bisa aktivitas kan gitu. Sedangkan gue di situ posisinya udah mau UAS dan gue lagi kena COVID yang parah-parahnya, yang kayak ruam merah gitu-gitu. Itu sampai kayak yang sesek gitu-gitu juga, dan gue nggak mau masuk rumah sakit karena kan bakal digabung lagi sama orang-orang yang kena COVID juga kan, takutnya malah gue kena dampak lain dari COVID gitu. Terus ya udah gue memilih isoman, tapi sama sekali nggak dapet korting dari BINUS juga, dari dosen juga nggak dapet. Terus di situ gue udah flare up, udah panic attack, udah overthinking, pokoknya udah, aduh bahasanya lebay banget ya. Maksudnya udah di situ tuh gue udah kemana-mana banget pikirannya, kayak suicidal thoughts itu udah apa ya? Gue udah ngambil cutter gitu. Terus gue udah kayak udah nggak karuan banget. Pas banget gue udah naruh tuh cutter tuh ke tangan, temen gue nelpon. Nggak tahu itu jam 2 malam, gue lagi abis nugas, terus temen gue nelpon, Dil, lo lagi ngapain? Lo nggak apa-apa kan? Padahal itu orang bener-bener nggak pernah ngechat gue selama 1 semester itu. Terus tiba-tiba dia nelpon, Dil, lo lagi ngapain? Lo nggak kenapa-napa kan gitu. Terus gue bingung dong, kayak lo kan nggak tahu kondisi gue kayak gimana. Gue juga nggak yang ngumbar-ngumbar banget kalau misalnya lagi kampung gitu kan. Terus tiba-tiba dia nelpon, dan itu cukup bikin gue sadar gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita overthinking gitu, kita nggak sadar apa sih yang kita lakuin, apa sih benar salahnya tuh di mana tuh, kita nggak sadar gitu. Terus ya udah akhirnya gue ditelepon, terus dibilang lo kenapa nangis, digituin. Terus ya udah gue akhirnya cerita. Terus ya udah gue dibantu dia, kayak udah dibawa chill aja gitu. Ya, tapi kan besok deadline.
udah dibawa chill, dosen juga bakal ngerti kok katanya gitu. Terus ya udah kayak apa ya, bahasanya bukan joki tugas ya, tapi lebih ke yang tolong dong bantu kerjain gitu. Bahasanya gimana ya biar nggak joki gitu. Di carry. Ya gitu. Terus ya udah kan gue minta itu, terus akhirnya ya udah dengan hasil ya gue bilang sama orang tua gue, kalau misalnya nanti hasilnya jelek ya tolong dimaklumin aja gitu kan, karena emang flare up-nya banget itu, di puncaknya banget itu di UAS gitu kan. Terus ya udah after COVID itu udah 2 bulan gitu, udah semester 4 juga, terus malah kena penyakit lain ya udahlah disyukurin aja, balik ke yang omongan gue tadi gitu sih. Oke. Berarti temennya itu feelingnya kuat banget ya, tahu lagi ada kenapa-napa. Dan untuk Dila semoga dijaga kesehatannya Dila, kayak gitu ya. Oke. Kalau Dila kan dikurangin begadang juga sih, itu lebih ngaruh sih. Kalau begadang kayak kalau bisa jangan tidur di atas jam 12, karena udah kalau di atas jam 12 tuh kadang kita suka sadar nggak sadar gitu loh kalau ngelakuin sesuatu. Jadi mendingan bangun lebih awal dibanding tidur telat gitu. Benar. Kalau bangun lebih awal gue setuju banget. Karena ada suatu event yang membutuhkan bangun awal, tiba-tiba pas gue bangun udah hilang tuh eventnya, udah penuh. Kan kesel gue. Sampai sekarang gue kesel ya. Jadi emang kalau itu kudu bangun awal, ntar kalau nggak rezeki dipatok ayam. Bener banget gitu. Kayak gitu. Jadi bagus banget dari Dila. Dan semoga jaga kesehatannya Dil. Kalau Dila kayak gitu. Kalau Pedro dari senyum-senyum nih. Berarti gimana, Pet? Pernah kan tadi? Pernah. Gimana, Pet? Coba. Tadi pertanyaan apa sih? Agak lupa deh. Kalau pernah nggak kakak kecapean terus jadi ngejauhin diri dari orang lain? Oh iya, itu pernah. Emang salah satu momennya pas lagi yang tadi yang gue kena kasus itu, gue kayak ngerasa gak ada orang gitu yang istilahnya ngebantu gue. Bahkan kayak temen deket gue waktu itu kayak dia malah ngetawain gue gitu. Di situ gue kayak, kok gini sih respon lo begitu, sedangkan gue lagi butuh sosok yang bisa membantu gue lah gitu kan. And then mirip sama Dila sih. And then ada satu teman gue, dia tahu kasus gue, lalu dia ngechat gue, Pet lu kenapa gitu kan? Oh gue begini gini. Ya udah sini call yuk, sini cerita sama gue. Di situ gue benar-benar langsung kayak ngerasa, gila ini orang kalau nggak terlalu deket dia kok mau gitu, kok dia cukup peduli gitu. Padahal gue yang tadi dia sempat kayak udah lah gue pengen sendiri aja, nggak mau berhubungan sama orang-orang dulu, terutama untuk orang kampus gue ya, teman-teman kampus gue. Terus and then datanglah orang itu kayak cukup menenangkan gue gitu lah. Ya gue bersyukur aja, maksudnya masih bisa dipertemukan orang-orang kayak begitu yang masih peduli banget. Ketika teman-teman deket gue nggak care, malah cenderung ngetawain gue, tapi dia datang dan kayak dengar cerita gue dan dia ikut bersedih pun dia gitu. Jadi gue kayak ngerasa terima kasih lah untuk orang itu sih itu. Jadi emang keberadaan teman buat mental health tuh penting banget ya. Betul. Nah ini kalau disangka sih. Nggak disangka-sangka banget beneran, keberadaannya tuh nggak yang dikirain bakal deket, bakal nyelamatin, malah belum tentu gitu kan ya kayak. Iya. Nggak bisa bergantung ke yang satu orang, even itu misal pacar gitu ya, itu ya nggak bisa diharapin ke itu doang sih. Oke nih kan Kak Greg sama aku nggak pernah nih, aku mengasumsi karena kita kalau ada masalah pasti larinya ke teman nggak sih Kak? Betul sekali, karena gue setiap ada masalah pasti diajak nongkrong gitu. Abis ada tugas berat atau ada masalah berat, kuy sini, kuy, udah pasti datang kan kalau udah ribet banget, kepala mumet udah gitu sih. Jadi emang pasti ke teman kalau gue gitu. Oke nih Kak, karena kita udah berada di penghujung acara, sebelumnya aku mewakili seluruh tim podcast Himtri mau mengucapkan terima kasih buat Kak Adila dan Kak Pedro karena udah mau berpartisipasi dalam podcast kali ini. Makasih ya Dila, Pedro udah mau diundang ke podcast Auman Himtri. Terima kasih juga lah udah ngundang. Seneng gue bisa sharing gitu. Betul, bisa sharing, bisa cerita, kita bisa berbagi pengalaman, terus bisa didengar juga mungkin sama adik kelas, jadi dapat pelajaran kayak gitu. Terima kasih ya. Oke. Sama ya, makasih juga.
Oh ya, boleh nggak gue kata-kata terakhir lah ya? Ya makasih juga untuk teman-teman dari Himtri, terus juga Dila dengan cerita-ceritanya yang sangat memotivasi ya. Terus maaf ya kalau gue banyak bener rambut, kita ini rambut gue kayak gini cringe ya, maaf kalau nanti cringe kelihatannya. Terus ya gue harap ke depannya kita bisa kolaborasi lagi ya, ngadain acara ke depannya. Dan gue juga seneng sih, kayak gue kira ketemu kalian, bisa kenal sama kalian gitu. Terima kasih guys. Gue juga seneng sih bisa temenan sama anak jurusan lain, kita bisa sharing-sharing bareng yang kita berbeda jurusan gitu. Senang. Jadi abis ini kita bisa temenan, bisa cerita-cerita kan kayak gimana di jurusan kita masing-masing. Oke. Sama gue juga mau ngingetin untuk para Tigris nih, jangan lupa untuk subscribe, terus klik lonceng notifikasinya, sama juga like and comment ya. Kalau pengen komen atau ada ide-ide bagus, kita akan collab dengan siapa lagi gitu, boleh di komen di kolom komentar. Abis itu jangan lupa juga ada sosial media dari Himtri, tolong di follow dan di like juga posannya. Mungkin dari Pedro sama Adila pengen promosi, silakan. Mungkin dari Pedro dulu nih, Pedro boleh, silakan. Ada apa mungkin? Promosi gimana nih maksudnya nih? Kan katanya Pedro ada pengen podcast, mungkin nama YouTube-nya atau apanya, boleh nih dikasih tahu biar para Tigris ini nonton juga nih podcast dari Himtes ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil ya, boleh. Mungkin kalau itu nanti gue bakal announce pas lagi udah terrealisasi aja kali, boleh. Mungkin nanti. Oke, mungkin pengen dikasih tahu dulu YouTube-nya atau Instagram-nya gitu. Kalau Instagram-nya @himkesbinus, kalau Spotify-nya, agak lupa lagi gue. Spotify-nya itu Himkes kalau nggak salah gue agak lupa. Kalau YouTube baru dibikin sih, jadi masih paling nantilah gue nilai. Oke, kalau gitu. Kalau misalnya dari Adila nih. Dari gue mungkin gue mewakili Himars Binus ya. Kita punya monthly event gitu, kayak acara bulanan namanya Search. Itu sharing session with Himars. Nah, itu tuh kadang suka ngundang arsitek gitu, arsitek yang udah profesi. Itu juga kadang kita ada ngundang mahasiswa gitu-gitu, itu bakal sharing-sharing seputar arsitektur. Kalau misalnya teman-teman dari jurusan lain untuk pengen belajar ilmu lain, nggak ada salahnya untuk ngikut Search. Kalau untuk sosial medianya @himarsbinus itu di Instagram, terus kita juga OTW untuk bikin TikTok, terus kalau ada Twitternya di @himars_binus gitu sih. Oke. Untuk Kak Pedro sama Adila, kok Kak Pedro, ngapain gue manggil Kak? Untuk Pedro sama Adila, jangan lupa teman-teman untuk nonton ya. Soalnya kita kan udah sharing-sharing, jadi dapat pengalamannya juga nih. Pasti ntar gue share di grup angkatan sipil gue. Oke, mungkin nanti ada posternya atau apa, tolong diinfoin aja. Oke. Oke nih buat para Tigres, boleh di follow tadi account-account yang udah di promosi nih buat sama Kak Adila dan Kak Pedro. Oke, sekian buat podcast episode 2. Gue Tara. Ya, gue Grego cabut. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye.